Dan kita tahu di zaman siapa itu terjadi. Di zamannya Bashar Assad misalnya, orang-orang di penjara Setna. Oh iya. Itu udah ngeri banget tuh. Iya benar. Orang-orang kalau seandainya melawan dia, ditangkap bukan hanya dianya. Iya, tapi keluarganya. Terus perlakuan segala macam lah ya. Dan kita tahu seperti apa penyiksaan di situ. Dan alat-alatnya kita udah bisa bayangin lah. Itu yang kelihatan, belum lagi yang nggak kelihatan. Ya kan udah diterobos tuh kemarin kan. Kita lihat dalamnya kan ngeri banget. Betul. Dan ada satu jalan isinya mayat semua. Iya. Dan yang membuat aku membayangkan tuh sudah juga muak itu adalah ketika ada orang Suriah sendiri yang dia adalah pengungsi Palestina. Jadi orang pengungsi Palestina dari Zionis mengungsi ke Suriah. Ketika Suriah terjadi problem konflik ketika 2011, dia terus kemudian keluar ke Turki dan ketemu sama aku. Dia bilang apa tau enggak? Dia bilang, "Wallah, kami berpuluh-puluh tahun menghadapi Zionis enggak ada bandingannya dengan 3 tahun menghadapi Bashar Assad." Dia bilang itu jauh lebih parah. Dia bilang, itu orang Palestina yang ngomong. Nah artinya di Syam itu kata Rasulullah akan terjadi bencana besar. Iya. Lalu Allah bilang, setelah itu Allah akan kirimkan, muncul seorang pemuda kata dia, dari keturunan Rasul yang bawa pasukan kalau dikit sekitar 12.000, kalau banyak sekitar 15.000. Detail banget. Dan dalam hadis yang lain, dia berbendera putih. Dan itu matching dengan pemimpin Suriah sekarang. Walau lebih sob ya. Karena gue masih ngebayangin Bashar al-Assad tuh jadi gamer kan sekarang. Ya kan? Sekarang jadi gamer di Rusia. Di Rusia. Jadi gamer dia. Betul. Karena mungkin doi nggak punya kerjaan lagi. Tapi yang dimaksud yang sekarang Ahmad Asyara ini ternyata menurut beberapa referensi dia termasuk keturunan Nabi. Dan pasukannya berapa ketika dia ditanya ketika membebaskan Damaskus? 12.000, 15.000. 13 sampai 14.000. Wah, anjir. Berarti masuk antara range 12 sampai 15 ya. Sekali lagi balik lagi ya, kita nggak mengglorifikasi orang. Iya. Tapi maksudku aku kaget sih ketika dapat itu. Dan ternyata kok tepat. Dan dikatakan bahwasanya pemimpin ini akan membawa kebaikan sampai digantikan lagi oleh pemimpin yang lain yang keturunan Nabi yang lain dari klan Bani Hashim.